Alright, Pena People dimanapun Anda berada saat ini, ya kembali lagi dalam obrolan yang penuh arti, penuh makna ya, yang selalu ditunggu-tunggu. Bro Pena, obrolan penuh makna. Luar biasa dan pasti ada banyak hal-hal yang kita bisa bahas ya di acara kita kali ini. Ada banyak nilai-nilai juga yang perlu kita ambil dan perlu kita ikuti ya. Tentunya dengan kondisi saat sekarang, banyak sekali pengaruh tentunya dengan COVID-19 ini, dengan pandemi yang sedang kita hadapi ini merupakan krisis ekonomi global tentunya. Artinya semua yang merasakan hal ini, bukan cuma kita yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, seluruh negara merasakan dampak dari hal ini. Dan tentunya ada banyak kondisi yang terdampak, perekonomian, sama sekali itu terdampak luar biasa. Khususnya para pengusaha, semua usaha, para pekerja juga, semua karyawan tentunya, semua merasakan. Bahkan hari-hari ini ada banyak perusahaan yang harus mengambil kebijakan-kebijakan yang buat mereka juga agak sulit ya, Pena People dimanapun Anda berada. Harus memutuskan atau harus merumahkan tanpa dibayar, tanpa ada salary gitu. Tapi itu hal-hal yang terjadi atau itu memang situasi yang membuat seperti itu. Nah, kali ini dalam acara obrolan kita hari ini ada kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Ada dua narasumber yang hadir di studio. Yang pertama saya mau sapa dulu, saya dulu ya, si Cynthia. Halo sis, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana? Ya, gimana? Rocky, apa kabar? Iya, luar biasa. Gimana nih dengan situasi sekarang nih? Banyakan di rumah atau banyakan rumah kantor atau gimana? Kalau di saya masih banyakan, khusus untuk HRD banyakan di Ya. kantor. Oh ya, aku perlu Iya. diketahui juga ya, sis kita ini khusus menghandle bidang HRD, artinya berhubungan dengan karyawan lah tentunya ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya sis ya. Iya. Nah, dan narasumber saya yang kedua, dia adalah seorang pemimpin jemaat lokal. Saya sapa dulu, Pastor Rudi Setiawan. Halo Pak Rudi. Halo ya, Ya, apa kabar nih Pak Rudi? baik luar biasa karena Tuhan baik. Selalu baik ya Pak Rudi ya. Selalu Apapun baik. situasinya, apapun kondisinya. Ya, sekalipun situasi kondisi kurang baik, kita tetap baik. Kita tetap baik. Apapun kondisinya. Orang kan kadang-kadang klise ya Pak ya. Hmm. Kadang-kadang klise ngomongnya apapun kondisinya, apapun situasinya. Tapi buat kita yang benar-benar percaya, yang benar-benar tahu tentang kebenaran itu ya memang harus selalu bersyukur apapun kondisinya ya Pak ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol banyak nih Pak. Oke. Dari ada artis kita Cynthia, kita akan coba tanya beberapa hal dari dia dan kita akan coba juga tanya dari sisi Parudin ya mengenai tentang kebenaran firman-Nya, mengenai patokannya atau rule-rule-nya seperti apa sih nanti ya Pak ya. Oke, mungkin saya ke Cynthia dulu nih Pak ya. Sis, gimana nih dengan kondisi sekarang, dengan pandemi ini, perusahaan kamu semua kan pasti terpengaruh lah ya, artinya psikologi karyawan, psikologi manajemen, direksi. Nah, khususnya kamu nih, artinya kan bicara psikologi kan ya omset udah pasti berkurang ya kan? Karena kalau kita bicara apapun usahanya itu, mau retail, mau apa, pasti ada dampaknya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih? Ada nggak alternatif apa ke depan? Gimana sih? Oke. Kalau kondisi sekarang sih kebetulan kan udah new normal ya. Berarti kita masuk ke arah yang optimis untuk kedepannya kita sih planning tanggal 8 Juni kita udah mulai lari gitu ya. Karena new normal ini otomatis kan mal-mal juga sudah buka. Ya. Tapi kalau saya mau flashback yang kemarin kita mulai dari 3 bulan yang lalu ya masa-masa pandemi itu mungkin bulan pertama masih biasa lah gitu ya. Betul. Apalagi WFH, WFO gitu. Mungkin banyak sih karyawan seneng kali ya karena kan akhirnya betul. Di rumah gitu. Betul. Terus kemudian masuk di bulan kedua. Ketika bulan kedua kan masuk ke bulan gaji plus bulan THR. Nah, ya betul. Ya, betul. Mulai nih ya kan karena kan udah mulai juga di berita kita denger ya banyak yang PHK, banyak yang putus kontrak gitu. Banyak yang THR yang nggak dibayar gitu. Mereka mulai bergejolak. Ya mulai bertanya lah. Nggak bertanya langsung sih sebenarnya ke saya. Mungkin kalau tanya juga nanti dijawabnya pasti nggak langsung to the point gitu ya. Mereka sudah mulai saling tanya, ada nggak nih THR? Ada gaji dipotong nggak ya? Dapat full nggak gitu kan? Atau kita ada PHK nggak Bu? Gitu ya. Mungkin pembicaraan mereka seperti itu gitu. Sejauh itu sempat sih ada beberapa yang saya masuk ke telinga saya. Ya saya jawab sih saat ini belum.
Memang kebetulan kita nggak ada skip, belum sampai dengan di bulan kedua kita belum ada skim itulah gitu ya. Saya sih bersyukurnya perusahaan saya juga petingginya itu digerakkan mungkin ya sama Tuhan kalau saya bilang, karena dia nggak mau potong gaji orang. Wow. Walaupun kita kan sebagai HRD kita harus siapin beberapa alternatif, betul ya? Betul. Jadi tarik sumber dari sana, dari apa gitu ya, perusahaan retail yang sejenis gitu, udah ada yang potong gaji gitu. Dia sih nggak. Ya karena kalaupun, kalaupun harus potong salary atau apapun itu kan ya dimaklumkan ya, artinya dengan kondisi seperti ini gitu loh. Toh juga ada peraturan pemerintah yang mengatur itu ya, Sis ya. Betul. Makanya ketika kalau perusahaan ngambil seperti itu asal ada perjanjian kedua belah pihak, sebenarnya perusahaan juga nggak salah karena memang kondisinya memang sedang seperti ini gitu ya. Tapi bos saya sih nggak mau ambil keputusan untuk potong gaji orang. Wow. Bahkan dia sendiri waktu itu dia mau arrange ya morning briefing, dia bilang THR kita berikan full. Gitu. Jadi kalau di tempatnya kita kondisinya seperti itu. Ya berarti kamu juga, saya sih rasa sih kamu juga ambil bagian, artinya gini loh, ya pasti itu doa-doa juga semua karyawan tentunya lah ya, termasuk kamu lah pastinya lah. Ya artinya kadang beberapa kolega juga saya tanya, ternyata mereka tuh dirumahkan tanpa dibayar loh, sama sekali. Jadi saya juga berpikir, waduh gimana ya. Saya sih, kalau mengimajinasikan itu benar-benar buat saya tuh kayak, gimana gitu ya. Apalagi kalau benar-benar di PHK gitu loh sih. Ya. Nah, tadi saya tertarik tuh, Bro Kiki bilang kita juga pasti berdoa ya. Iya. Nah, ada yang menarik yang saya ingin angkat tuh sebenarnya seperti ini. Kebetulan di tempat saya itu yang beragama sama dengan saya itu mungkin cuma 15-20%. Oke. Ya, ketika HRD akan udah buat simulasi, otomatis kan kita pertama yang berdoa dong, ya kan? Kita yang berdoa, dan kebetulan bos saya langsung itu juga agamanya sama saya. Yang menariknya kenapa saya harus share di sini adalah ketika kita mau ngadep presiden direktur, mau ngadep nih, kita doa yuk gitu. Jadi malam juga, kita berdoa, jangan putus-putus ya untuk doa, gitu ya. Betul. Begitu ngedengar ini sih, to be honest, pernah ada diminta, ya namanya semua kan skenario kita harus siapkan ya, skenario A, skenario B, skenario C. Ya, plan A, plan B. Ya, jadi ada worst case-nya adalah kalau sampai PHK. Kita udah bikin serapih mungkin. Tapi pada saat kita mau submit, nggak diminta slide itu. Karena apa? Malamnya itu, kita doa ya, jangan sampai ini terjadi. Besoknya nggak diminta loh slide-nya. Padahal kita udah siapin gitu ya. Pas habis itu, dia terus WA saya. Dia bilang, doa terus ya, ini slide-nya nggak diminta. Kalau slide-nya nggak diminta, otomatis kan nggak di-present ke regional. Gitu kan. Iya, kita doa. Akhirnya hari itu, kita tidak bahas. Gitu. Jadi ketika orang-orang juga karyawan saya tanya, misalnya, Bu, gimana nih, ada potongan gaji nggak, ada PHK nggak? Saya bilang berdoa aja. Berdoa aja, supaya itu semua nggak terjadi. Jadi saya menaruh kita menaruh harapan udah cuma nama Tuhan doang, gitu. Karena kalau Tuhan ini gini prinsipnya kan, kalau Tuhan bilang enggak ya enggak. Kalau dari saya ada poinnya tadi. Ya artinya kan kita manusia merancang, membuat, ya kan. Tapi semua ya Tuhan tentuin ya. Tuhan yang menentukan. Betul. Itu kan juga akan ada ayatnya. Tapi saya menarik sekali. Sebelum saya lanjut, saya akan ke Pak Rudi karena tadi poin yang kita doa dulu yuk. Kalau gini, saya ke Pak Rudi nih ya, Cynthia. Pak Rudi, saya menarik sekali tadi si Cynthia bilang kita doa aja. Saya jadi teringat tentang Daud nih, Pak Rudi ya. Jadi apa-apa tanya Tuhan, apa-apa Tuhan maju nggak nih, rebut nggak nih, ya kan? Perang nggak nih, kan gitu ya. Nah artinya kan kondisi sekarang kan dengan saat ini ya kita tahu sama-sama pandemi COVID yang entah belum tahu kapan kita akan benar-benar memang sudah akan new normal segala macam, tapi kan belum ini. Artinya kan kita yang benar-benar tahu kebenaran ya harus yang melibatkan Tuhan. Tapi kan kadang kan dengan posisi tadi si Cynthia gimana? Kadang kan suka mau ambil keputusan ini, tapi menarik tadi yang poin itu Pak Rudi, yang dia mau apa Tuhan. Gimana Pak Rudi? Yang menarik tuh bosnya Cynthia ya, dalam situasi yang nggak bagus. Ya dia tetap mempertahankan, ya punya nilai-nilai kalau saya lihat.
dia tetap mau bayar ya kan, kalau bisa dipertahankan karyawannya, ya dia nggak mau ada seorang pun yang lepas ya dari perusahaan itu suatu nilai yang bagus. Ya buat kita kondisi seperti ini memang kondisi yang cukup berat lah, bukan hanya bicara dampaknya cuma kesehatan ya atau psikologinya, tapi ekonomi yang paling berat. Ya kita nggak tahu ya 1-2 bulan ke depan ini ya sampai akhir tahun 2020 ini juga kan belum kelihatan, belum jelas. Kita banyak punya rencana pun gagal, ya kan? Ya orang yang punya rencana A, rencana B dengan adanya COVID-19 ini semua rencana-rencana itu ya gagal, ya kan? Mesti buat plan ulang lagi bagaimana yang baik. Nah, yang bagusnya adalah saya lihat Cynthia sebagai seorang HRD mengambil keputusan ya memang kita harus sebagai orang percaya ya harus datang dulu kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Tuhan itu andalan kita. Jadi kita harus memang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kalau ngadepin sesuatu yang sulit bahkan terjepit, ya kalau kita mau belajar dari Daud, ya memang kita situasi yang sulit ini tetap harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, dan kita harus datang berdoa, bukan hanya berdoa, kita harus berseru kepada Dia. Nah, bukan hanya berseru juga, kita harus berdoa di dalam roh. Nah, ada banyak orang berdoa itu cuma di area jiwa kita, tapi di dalam roh itu berdoa yang sangat luar biasa sehingga kita nggak memikirkan kepentingan kita sendiri. Kalau berdoa dengan jiwa kan pikiran kita, perasaan kita cuman egois ya. Kadang-kadang yang kita doakan ya masalah kita. Tapi kalau berdoa di dalam roh, kita bisa berdoa bersepakat buat orang-orang lain yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan, yang kena ancaman, kena PHK, ya kita harus berdoa buat mereka, bukan hanya buat kita. Nah, jadi itu ya penting sekali dan kita harus dengar suara Tuhan. Cynthia kalau mau ambil keputusan dengar suara Tuhan. Pasti Tuhan itu akan bicara lewat nurani kita, bisa juga audible. Dia bisa bicara ketika kita memang mengandalkan Dia. Apalagi kita menaruh harapan sama Tuhan. Pasti Dia akan bela kita, Dia akan bicara. Dia akan beri hikmat kepada kita. Nah, itu yang paling penting. Tadi saya keinget yang ayat yang itu loh Pak, yang Pak tadi sempat bilang, kamu berdoa tapi mungkin kamu salah berdoa. Bisa. Ya kan? Jadi yang kita doain ya untuk memuaskan diri kita. Nah, tapi gini Pak Rudi, kalau tadi paralel dengan yang Cynthia tadi bilang, kan udah ada planning di kantor, kan udah ada strategi dan apapun itulah. Kenapa sih mesti libatin Tuhan lagi Pak, gitu kan? Atau seberapa penting nggak? Atau kita harus membawa Tuhan ke urusan kantor, gitu Pak? Oh iya. Karena kan, iya, Kiki. Soalnya begini, kita udah bikin rencana tahun 2020 ya kan, luar biasa lah. Orang pasti buat perencanaan. Bahkan ada konsultan khusus buat bikin planning. Itu Pak, betul. Tetapi sewa bayar mahal lagi. Buktinya dengan adanya COVID ini, semua rencana, semua planning itu gagal semua. Orang mau jalan-jalan ke luar negeri aja batal semua, ya kan? Semua orang yang mau ke Jepang, orang yang mau ke Israel, orang yang mau ke haji juga, ya kan? Orang yang mau ke Australia, semua gagal. Udah direncanain dengan matang, bahkan sudah bayar pesawat, sudah pesan hotel. Nah, itulah di situ kita butuh Tuhan. Bahwa rancangan manusia itu terbatas, tapi rancangan Tuhan tuh bisa mengetahui. Nah, makanya pentingnya di situ bahwa kita selalu mengandalkan dan bergantung sama Tuhan supaya Tuhan tuh beri hikmat, ya, beri pewahyuan. Jadi kejadian-kejadian yang belum terjadi ketika kita dekat bergaul karib dengan Tuhan seperti Mazmur 25 ayat 14. Nah, rahasia-rahasia itu bisa diberikan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, bergaul karib itu bicara hubungan, kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya kekuatan kita, kekuatan manusia terbatas, rancangan manusia juga terbatas. Ya, manusia bisa punya rancangan yang luar biasa, tetapi ya rancangannya itu nggak sehebat rancangan Tuhan. Sampai kepada jauh ke depan, kalau rancangan Tuhan itu kita sudah, setiap hidup kita sudah dirancang oleh Tuhan.
Tinggal bagaimana kita mengetahui nggak rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, makanya kalau di dalam Efesus 1 ayat 17 ayat 18 tuh, kalau kita berdoa itu, ya berdoanya harus minta hikmat. Karena hikmatlah yang membuat orang tuh berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10. Hikmat membuat orang berhasil. Iya, pasti berarti ada dampaknya Pak ya, atau ada perbedaannya lah Pak ya saat kita ngandelin Tuhan sama kita ya udah ikut aja itunya perusahaan ya. Iya, pasti ya. beda, pasti beda. Buat Cynthia pasti beda. Apapun situasi kondisinya ada pertolongan Tuhan. Itu yang bedanya di situ. Oke, saya ke Cynthia nih Pak Rudinya ya. Oke, Sin, gini, pasti hal yang sulit tuh ya harus determinate atau harus mem-PHK-kan karyawan yang notabene paling mungkin ada ya teman cerita kamu, teman makan siang kamu, ataupun ya teman dekat lah. Gimana coba kamu apa yang kamu lakukan pertama kali, atau gimana sih kamu memanage itu? Yang pertama sih kalau misalnya yang paling sulit ya sebenarnya kalau kita itu, saya termasuk orang yang dekat dengan hampir semua karyawan. Ya karena kan gini, kan perusahaan harus kamu jalankan, nggak bisa nggak. Nah di sisi lain kan kamu ada pertimbangan lain, gimana? Nah, ini yang kadang-kadang peperangan hati ya sama pikiran ya. Cuman saya sebagai karyawan, saya harus memposisikan, karena saya bekerja, saya harus mengikuti apa yang menjadi instruksinya. Tapi sebelum saya eksekusi, biasanya saya harus argue dulu sama bos saya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Karena sempat sih di proses, ini kan mungkin pertama lah ya, kita ngalamin namanya pandemi gitu-gitu ya. Nah, biasanya sih saya follow instruction. Saya orang yang follow lah gitu. Kalau dia udah. Nah, tapi karena ini kondisinya adalah kita menyangkut hajat hidup orang gitu ya. Nah, saya coba untuk berargu. Maksudnya kenapa? Misalnya kalau ya udah kita bilangnya pakai alasannya ini. Kalau menurut saya tidak benar, maka saya bilang tidak bisa gitu. Karena apa? Kalau saya mengikuti berarti saya juga ada di dalam part itu gitu. Maksudnya toh kan bos saya ngapain gini, bos saya juga manusia. Yang benar adalah bukan yes sir, tapi kalau memang salah kita harus luruskan. Kalau sampai nanti dia tetap ambil jalurnya dia, ya udah kita kan cuman kasih tahu yang benar seperti ini, atau belum tentu juga sih benar menurut saya, tapi menurut orang lain juga benar gitu ya. Yang penting menurut pandangan saya udah harus kasih tahu ke dia. Nah, terserah dia gitu. Ada yang pandangan saya akhirnya dia nggak jadi, ada yang tetap dia jalanin, ada gitu ya. Tanya, saya juga sebenarnya itu adalah masa-masa sulit ya untuk ketemu orang, apalagi kalau tahu nih kita udah punya skenario, terus kita tahu kira-kira akan jadi seperti apa. Nah, itu pertemanan itu yang mengganggu. Kalau karyawan sih nggak terlalu mengganggu ya, namanya saya juga kerja, saya tinggal bilang profesional. Kamu sama saya, kita sama-sama. Cuman begini sih, saya tadi boleh nih saya ada pertanyaan ke Pak Rudi? Boleh. Oke. Pak Rudi, menarik sih Pak Rudi, ketika Pak Bapak bilang, kamu harus minta hikmat sama Tuhan, gitu ya, kalau ada sesuatu, nih hikmat. Tapi ketika saya pernah ada di satu komunitas, Pak, saya sekarang berdiri di satu komunitas, di mana saya share tentang pengalaman saya jauh lebih deep, gitu Pak. Nah, waktu saya share itu saya menarik, ada salah satu teman saya bilang begini, tapi Cynthia, jangan salah, apa yang menurut kamu benar, belum tentu, dia bilang, karena bisa jadi, jalannya misalnya kalau orang sampai di PHK misalnya ya Pak ya bisa jadi itu memang yang terbaik dari Tuhan. Siapa tahu itu membuka dia jalur untuk dia berusaha berwira swasta gitu kan Pak. Nah saya sempat tertegun sih Pak waktu di komunitas itu bicara seperti itu. Padahal saya menganggapnya adalah yang saya bilang itu benar karena saya udah pikirin keuangannya dia, gajinya dia, kerjaan lakinya gitu kan Pak. Jadi kamu sempat shock lah ya? Ya, waktu diomongin gitu, tapi seperti, iya juga ya, jangan-jangan saya memaksakan keinginan saya karena sisi personal saya, gitu kan. Biasa ya Pak, perempuan baper ya Pak ya, gitu kan. Nah, tapi gimana sih Pak bisa tahu bahwa, oh ya betul, ini dari Tuhan, hikmat itu dari Tuhan, jalan keluar ini dari Tuhan, atau bukan, atau karena keinginan saya sendiri. Kira-kira ada kisi-kisinya nggak Pak? Iya, ada tentunya sebagai orang percaya Tuhan, yang punya iman yang teguh, ya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan tuh ada, ya kan nggak mungkin. Kalau pendapat orang banyak sekali, alasan banyak sekali, ya kan setiap orang punya pendapat, setiap orang punya alasan. Tapi yang paling penting kita punya prinsip. Prinsipnya apa ya? Kebenaran firman Tuhan itu menjadi prinsip.
Nah, dari mana kita tahu apa nggak tahu ini salah apa benar? Menurut Cynthia udah benar, tapi menurut orang belum tentu itu benar, Cynthia. Nah, prinsipnya ya firman Tuhan. Artinya apa? Prinsipnya yang paling penting, Cynthia, datang ke Tuhan. Sekali lagi datang Tuhan. Apa buktinya kalau ini dari Tuhan? Ada damai sejahtera, ada sukacita. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan. Kalau yang dari Tuhan itu biasanya ada damai. Tandanya ada sukacita. Nah, itu tanda. Jadi ada damai ya Pak ya? Ya. Ada damai, ada sukacita gitu ya? Kalau itu dari Tuhan. Kalau kita merasa ada keraguan, kita merasa ada kekhawatiran, kita ada perasaan-perasaan tidak enak, nah itu yang perlu dikaji, ini dari mana. Tapi kalau sukacita, damai sejahtera, pasti orang ngadepin masalah, siapa yang bisa sukacita? Siapa yang bisa damai sejahtera? Nah, kita belajar dari Paulus. Paulus itu di dalam Kolose 1 ayat yang ke-26, dia berkata dia bisa bersukacita di tengah penderitaan. Nah, bagaimana bisa terjadi? Nah, karena dia punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, dan dia tahu Tuhan sedang berbicara apa, mengarahkan apa ke dia. Sekalipun kelihatannya enggak enak, sekalipun kelihatannya kurang baik gitu, tapi kalau dari Tuhan itu ada sukacita. Di situ bedanya. Di situ bedanya. Ya, luar biasa ya. Jadi memang ya seperti Daud lah Pak Rudi ya. Artinya apa-apa dia nggak akan dengar, ya dia ada penasehat pastilah ya. Tapi dia langsung ke Tuhan. Dia tanya, kalau memang Tuhan suruh langsung, dia akan bertindak. Kalau enggak, yang tadi yang menarik sih Pak Rudi bilang tadi, kalau udah damai sejahtera di hati, ya udah kamu ya masukan orang, inputan orang bisa kita pertimbangkan. Tapi paling penting di kita Pak ya, karena kan kita yang ambil keputusan. Betul. Nah mungkin saya akan balik lagi ke Cynthia. Tadi saya mau tanya tuh Sin, kamu punya nggak komunitas yang kamu bisa? Ternyata kamu udah tanyakan langsung ke Pak Rudi. Nah mungkin yang saya akan lebih pengen tahu lagi gini sih, komunitas kamu itu teman-teman yang ada di situ, yang pasti yang saling nguatin ke kamu lah ya, dan saling doain, saling support lah ya. Menurut kamu semangat atau apapun itu yang mereka kasih hari ini membuat kamu tetap berdiri teguh sampai hari ini, kamu tetap berjalan dalam kehendaknya Tuhan, atau gimana menurut kamu? Atau perlu nggak sih komunitas yang kayak kamu lagi sekarang ada di dalam situ? Kalau terkait komunitas ya, saya justru merasa bahwa bisa ada sampai hari ini, bisa ambil keputusan A dan B, ada C gitu ya. Itu pasti di belakang saya ada yang berdoa untuk saya. Ya, kan komunitas saya juga pakai online gitu ya. Online sering saya sampai gini, kadang pernah saya lagi nyetir baru pulang gitu, saya bela-belain yang penting saya denger sambil saya setir gitu. Kenapa? Karena saya percaya ketika saya sharing itu kayak selain saya melepas beban, tapi saya lagi kasih ke share juga, lagi share beban saya, dan mereka akan bawa beban saya itu ke dalam doa. Ya, itu komunitas yang ada saat ini gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak hadir ya, saya tuh biasa saja sih, saya nggak hadir gitu, tapi mereka tetap berdoa ya. Mereka tapi kan dengan kondisi sekarang kan bisa online, jadi bisa online, betul. Pun bisa. Ya sebenarnya lebih ketolong ya, karena karena sambil setir saya pulang gitu, saya harus dengerin lah, setidaknya kalau saya pas ingat saya langsung dengerin gitu. Karena di situ juga di komunitas itu tempat saya sharing ya. Sampai awal-awal sampai nangis gitu ya, karena saya nggak tahu nih harus kayak gimana, tapi pelan-pelan diurai, dikasih jalan keluar gitu. Tapi saya percaya sih itu bukan karena kemampuannya kita gitu, karena kan kita juga berkomunitas dengan orang lain di kantor, kita berteman, tapi kalau di kantor saya nggak mungkin sharing selain sama bos saya, nggak mungkin, karena ini hal sensitif gitu kan. Tapi kan bisa jadi bos saya juga dapat direct instruction ya kan, top down, yang mana dia harus ngelakuin. Nah, satu-satunya adalah yang saya percaya bahwa ngedukung saya ialah di komunitas saya. Gitu. Luar biasa banget ya, Pena People dimanapun Anda berada saat ini. Butuh Tuhan, perlu Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau, ada damai sejahtera di hati, itu membuat kita bisa mengambil keputusan. Berat pasti, tapi asalkan Tuhan yang ngomong, ya kalau dia gitu ya, udah pasti keputusan yang kita ambil tuh luar biasa. Karena banyak orang hari-hari ini kan ketika persoalan hidup datang, ketika masalah ada, kondisi nggak ideal, ya kan, berharap menjadi sesuatu yang berharap sesuai dengan yang dia mau, tapi tak kunjung juga datang. Ketakutan itu bikin dia tuh nggak percaya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Artinya kan hari-hari ini kita
meredefinisi tentang kesuksesan. Artinya sekarang uang bukan segala-galanya, kan gitu Pak Rudi ya. Ya. Bukannya kita nggak butuh uang, tapi dengan kondisi sekarang, ya ini kita lihat. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tahu kebenaran, ya kita harus ngalamin Tuhan gitu. Ya, dengan kondisi saat ini. Nah, mungkin Pena People dimanapun Anda berada, kita sudah mau mendekati selesai nih ya. Jadi saya pengen ada satu mungkin ayat atau kata-kata penguatan buat Pena People di luar sana, Pak. Satu ayat atau kata-kata dari Pak Rudi, silakan Pak. Ya. Jadi sebagai orang percaya, ya orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bilang sama kita semua orang percaya bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi apa cari kerajaan Allah? Itu cari Tuhan. Ya, cari kerajaan tuh, cari pemerintahannya. Jadi sebelum kita melakukan apapun juga, yang paling penting itu kita harus ketemu Tuhan. Kita harus datang ke Tuhan. Kita harus, ya bisa kita curhat ke manusia, tapi kita juga bisa curhat sama Tuhan, ceritakan situasi, kondisi, keadaan kita. Nah, Tuhan mendengar, ya mendengar keluh kesah kita, ya di saat-saat itu. Nah, Dia akan apa? Dia akan menjawab. Ya cari dulu kerajaan Allah, jangan cari yang lain, ya kan? Itu penting, ya. Nyari Tuhan bagaimana? Datang, berdoa, berseru, datang kepada Tuhan. Dan kebenarannya, apa kebenaran itu? Firman-Nya. Ya, kita harus pegang firman-Nya dan janjinya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Ya, janji Tuhan tidak pernah gagal buat kita orang yang percaya mengandalkan Dia. Nah, jadi baru yang lain itu akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Apa yang kurang dalam hidup kita? Masalah keuangan, masalah kerjaan, masalah bisnis. Di situ Tuhan bisa campur tangan. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Dia campur tangan. Tapi yang paling penting, cari dulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan. Oke? Utamakan Tuhan. Luar biasa. Artinya semua berjalan, tapi kita harus tetap percaya. Melibatkan Tuhan itu yang paling penting. Iya, betul. Wow, luar biasa sekali Pena People ya. Obrolan kita kali ini benar-benar, saya rasa si Cynthia juga terima kasih ya udah sharing-sharing. Artinya poinnya udah dapat lah ya. Mungkin ada banyak hal juga yang mau ditanyakan, tapi ya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan sih. Tenang aja, masih banyak kesempatan yang lain. Ada jilid kedua ya, ada jilid kedua ya. Ada part keduanya ada, tenang aja ya. Karena durasi juga, sponsor banyak yang masuk soalnya. Oke, terima kasih sekali Cynthia. Semoga terus andalkan Tuhan ya. Artinya yang tadi Pastor Rudi udah sharing, kita semua sama-sama lah ya, memegang apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Pak Rudi, thank you banget sudah mau join dengan kita. Terima kasih buat semua nasihat dan kata-kata penguatan tadi. Dan Pena People dimanapun Anda berada, untuk saat ini sekian dulu perbincangan kita, Bro Pena kita kali ini, obrolan penuh makna. Dan kita akan ketemu lagi di part-part selanjutnya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan lupa, itu paling penting. Kalau Anda ingat, subscribe itu gratis ya. Anda mendukung program ini, kita akan terus ada banyak tamu-tamu juga atau inspiring yang lebih luar biasa juga yang akan kita hadirkan di Bro Pena kita kali. Oke, cukup sekian dan kita akan ketemu lagi nanti. Dan terima kasih, bye-bye, Tuhan berkati. Bye. Tuhan memberkati.